Show Bintang Timin Guntur ke 4.6 FM. Hai Sobat Guntur, seperti yang sudah dikatakan oleh rekan Shanti tadi ya, ada G2703 Tami di sini Sobat Guntur FM di Studio 2 barengan sama Harmonia Bali. Yuk kita sapa dulu, hai. Halo. Oke, mereka ala-ala anak pramuka ya. Kalau disapa hai jawabannya halo ya. Kalau disapa halo jawabannya hai enggak sih? Ini kayaknya dari tadi mereka ngomong banget Sobat Guntur FM ya. Kayaknya nggak tahu nih apa udah bosan keliling-keliling dari tadi atau karena saking excitednya, nggak tahu juga ya. Bingung. Kenapa bingung? Nggak tahu. Jangan-jangan bingung aku di mana, aku siapa? Wah, bahaya ya. Oke, Sobat Guntur FM, sebelum kita kenalan lebih jauh lagi sama band satu ini, kita ke personal masing-masing dulu. Kita ke personal mereka dulu. Ada siapa aja sih di sini? Dari ujung sana dulu deh. Halo Sobat Guntur, saya Dodit, saya berasal dari Ubud. Saya pegang di bagian lead gitar. Oke, next di sebelahnya Kak Dodit ya. Ya. Halo, perkenalkan, nama saya Krisna. Saya sebagai vokalis dan juga gitaris, dan saya juga berasal dari Gianyar. Dari Gianyar. Oke, next. Halo, nama saya Tude dari Sukawati. Saya pegang bass. Pegang bass. The last one. Dan saya paling kecil, Wahyu Kata. Apanya kecil? I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all. Umurnya, Saya kan menegaskan ya kan umurnya. Wahyu Kata, saya di kahun vokal, saya dari Tabanan. Oke, dari Tabanan. Wah, ini nih mereka ya personel dari Harmonia. Wah, kalau misalnya Sobat Guntur pecinta musik Bali pastinya udah tahu banget ya, udah hafal banget sama single-single mereka yang kayaknya bikin baper gitu kan kalau didengerin ya. Apalagi kalau personelnya, vokalisnya duet barengan sama pacarnya. Aduh, saya yang meleleh di sini ya. Oke, tapi kalau Tami baca Sobat Guntur FM katanya mereka ini terbentuk dari awalnya UKM dulu. Hanya Kak Wahyu ya yang beda gitu ya katanya ya. Benar nggak sih? Sekarang kita confirm dulu ke mereka. Sebenarnya mereka tergabung atau terbentuk ini dari mana sih? Dari UKM musik, Ya, UKM musik di kampus. Ya. Awalnya kita beda band. Beda band. Krisna sama Harmonia yang dulu. Krisna ngajaknya lah. Harmonia yang dulu. Sama Harmonia yang dulu. Bukan. Ya, bukan. Oh, ini beda berarti. Beda. Ya, Ya, oke. jadi itu dah. Sebenarnya Harmonia kan tercipta tahun 2014. Oke. 2014 itu saya bersama Harmonia dengan formasi yang berbeda. Nah, kita setelah merilis 4 single, terus di tahun 2016 karena semua ada kesibukan, akhirnya vakum. Nah, setelah vakum itu ketemulah saya sama teman-teman Wahyu Tude sama Kata di Wahyu Tude kelupaan Dodit. Sabar Kak ya, sabar. Wahyu Tude sama Dodit di UKM musik. Terus kita lanjutin lah project Harmonia ini sampai sekarang. Juga kita juga dulu sebenarnya beda-beda band gitu. Oh, semuanya memang beda band awalnya ya. Ya. Tapi Kata nggak punya band yang ada yang Kata ngajak. nggak punya band, nggak diajak. Sekan gong. Oke, berarti bisa dikatakan terbentuk dari tahun 2016 ya. Iya. Sampai Iya. sekarang di tahun 2021 kurang lebih 5 tahunan udah bareng-bareng ya. Biasanya kalau sebuah hubungan 5 tahun itu adalah fase-fase jenuh. Nah, kira-kira kalau Harmonia ini punya fase jenuhnya nggak sih? Atau sampai sekarang fun-fun aja? Apalagi Kak Wahyu kayaknya paling fun ya. Di mana? Kalau dibilang fase jenuh pasti ada. Artinya kita jenuh. Kadang kan kalau kita terlalu sering ketemu juga jelek kan ya. Jadi ya kalau musim-musim sekarang sih kita ketemunya tuh ada kayak ngatur waktu, jadi nggak terlalu sering-sering banget. Kalau dulu kita sering manggung, sering ketemu juga pasti ada jenuhnya. Cuman sekarang ya kita telah melewati fase itu mungkin ya. Kayak gitu sih. Oke, udah berhasil ya melewati fase tersebut ya. Tapi balik lagi ke pembentukan awal Harmonia Bali ya. Kalau tadi Kak Dewa bilang dulu ada nih band sendiri Harmonia dan yang lain juga udah punya band masing-masing. And then kalian vakum, kemudian tahun 2016 ketemu lagi. Apa nih yang membuat kalian akhirnya yakin gitu kan? Oke, yuk kita bikin band aja, kita komit deh, kayaknya kita cocok satu sama lain gitu. Padahal masih ada dong banyak personil di luaran sana selain kalian-kalian ini gitu. Apa hal yang membuat akhirnya kalian yakin dan komitmen untuk bikin Harmonia Bali yang sekarang? Sebenarnya nggak ada sih ya.
Ya memang benar, tapi karena kita emang jalan aja, kita nggak mikirin entah ke depannya kita harus serius, kita harus punya album, kita ya waktu itu kan pas ada acara bazar kayak musik, terus kita main terus lanjut ya, kita nggak mikirin bahwa kita harus menjadi Harmonia seperti sekarang. Jadi kita punya duit kita pakai rekaman, kita nggak punya duit kita minjam duit pakai rekaman, kayak gitu aja sih. Kita kayak berkarya aja, kita nggak mikir entah itu orang mau senang, penting kita senang dulu gitu sih. Oke, jadi bisa dikatakan dari awal sudah memegang prinsip let it flow aja ya, ikuti alur aja gitu ya. Nggak ada tuh yang awalnya muluk-muluk banget, pokoknya kita harus sukses. Ya, kita nggak pernah kepikiran. Nggak ada ya, tapi Astongkare sampai sekarang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi salah satu artis yang paling diperhitungkan di Bali. Tepuk tangannya dulu dong. Iya kan ya, sampai sekarang bisa 5 tahun, mungkin kalau untuk band-band lain 2 tahun, 3 tahun sama-sama, and then udah ngerasa bongkar pasang personil, kemudian ujung-ujungnya vakum, apalagi di tengah pandemi kan, tahun kemarin kita pandemi, ternyata Harmonia masih sampai sekarang ya. Oke, tapi kalau ngobrolin tentang karya-karya kalian, salah satunya nanti juga kita akan membahas tentang album terbaru yang tadi Sobat Guntur udah dengerin ya, nanti kita bakal mengulik semuanya. Tapi Sobat Guntur, kita obrolin dulu nih, kira-kira kalau ngobrolin tentang lagu-lagu, musik yang selama ini kalian punya, boleh tahu nggak sih siapa aja yang paling berperan gitu? Atau semuanya mungkin berperan, tapi sedikit. Ada nggak sih yang paling berperan di pembuatan lagu dan musik selama ini? Ada porsinya masing-masing sebenarnya. Kalau untuk pencipta lagu, mungkin saya, Wahyu, terus juga di aransemen juga di Dodit, Today. Jadi kita ya kayak saling ada porsinya masing-masing, tapi nggak menutup kemungkinan juga nanti misalkan Today buat lagu ya kita jalan aja, misalnya Today juga mau nyanyi nanti, Dodit mau nyanyi ya kalau memang pas cocok ya udah kita gaskan aja gitu sih. Jadi udah ada porsinya masing-masing sih. Lagi-lagi masih mengusung tema Let It Flow ya, dan tadi ya pokoknya siapa tahu gitu kan, seiring berjalannya waktu ternyata Kak Today biasanya diam-diam aja sekarang bisa bikin lagu, bisa jadi gitu kan. Oke, tapi selama ini ya, selama kalian menjadi sebuah band gitu kan, pasti ada permasalahan yang terjadi ya kan. Nah, kira-kira nih permasalahan sejauh ini yang terjadi sampai sekarang kalian bisa tetap di sini, berarti kan permasalahannya bisa berlalu begitu saja ya. Apa sih permasalahan yang rasanya nih paling bikin gregetan gitu selama kalian menjadi band bareng-bareng? Apa ya? Atau jangan-jangan nggak punya masalah ya kayaknya ya, happy aja ya. Pasti ada kan. Ya gini sih sebenarnya, kalau seperti hubungan kita tidak boleh mengumbar-umbar masalah di depan sosial media gitu ya. Benar aib ya kalau diumbar ya. Jadi masalahnya ada, cuman bisalah dilewati ya. Kita bisa ada di sini berarti bisa berlalu masalahnya ya. Oke, sejauh ini pernah bongkar pasang personal nggak sih Harmonia? Itu aja sih di awal. Di awal aja di tahun 2014 kemarin ya, 2014. Di 2016. 2016 ya. Oke, sampai sekarang berarti tetap kokoh dari 2016 sampai 2021. Oke, udah punya berapa album sih Harmonia dan berapa single gitu yang udah ditelurkan, dan kayaknya single-single yang paling sering didengerin gitu kan, menurut kalian apa aja nih? Bisa dikasih tahu ke Sobat Guntur. Sampai sekarang sih Harmonia udah punya 3 album dan sekitar 25 single ya itu. Dan lagu-lagu yang sering didengar sih untuk sekarang sih view yang paling besar tuh Hidup Semati sih. Tapi tidak menutup kemungkinan juga semoga di album ketiga ini juga mengikuti jejak karya-karya kita sebelumnya, bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas kayak gitu. Thank you. Keren ya, benar ngomongnya. Oh gitu, bener itu ya. ngapalin jadi Dari tadi nggak dari. Dan di mobil udah menghafal teks tersebut kayaknya ya. Oke, tapi bener ya, maksudnya ketika udah menelurkan album kembali, harapannya pasti album ini akan jauh lebih sukses dari album-album yang kemarin. Tapi bukan berarti album yang kemarin gak sukses kan, itu juga malahan karena album kemarin itu terlalu ya, kita bisa bilang itu di atas ekspektasi kita. Jadi album sekarang ya lumayan berat sebenarnya kan. Biar kita bisa mengimbangi lah minimal. Mengimbangi ya. Karena kan sebelumnya, album dulu tuh kita masih bisa promosi kemana-mana ya. Iya. Kalau album sekarang kan
semua serba dibatasi, jadi ya kita nggak bisa melakukan promosi seperti dulu. Jadi takutnya ya nggak semaksimal album-album sebelumnya. Iya benar sih. Salah satu kendala paling berat ya Sobat Guntur FM seperti yang kita tahu di tengah pandemi COVID-19 yang biasanya konser di mana-mana gitu kan, kunjungan di mana-mana, ini memang harus sedikit dibatasi ya. Apalagi kalian menelurkan single terbaru sepertinya masih dalam kondisi pandemi yang sekarang tuh masih kian menanjakkan. Nah, gimana nih tantangan ini bisa kalian lewati? Kiat-kiatnya dong ke Sobat Guntur yang lain. Mungkin ada juga musisi di luar sana yang juga sebenarnya memiliki hal yang sama seperti kalian, harapan yang sama untuk mengeluarkan album, mengeluarkan single. Apa daya pandemi ini seperti membatasi sekali ruang gerak kalian. Jadi kalau pertanyaan yang tadi itu, ya kita produksi aja. Karena kan zaman sekarang produksi itu nggak sesulit dulu ya. Zaman sekarang tuh kita bisa produksi di rumah, di home recording di rumah. Terus juga ada banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk memproduksi album, karena kan kita juga manggungnya jarang banget sekarang. Itu aja sih, jadi kita nggak pernah mikir, pandemi kita sulit cari uang buat rekaman, ya udah kita tetap gaskan aja, sama sih kayak dulu. Yang penting kita tetap jalanin aja, kita punya karya, ya udah kita rekam, entah itu musim apapun, ya kita rekam aja. Apalagi sekarang kita dipermudah karena Dodit juga punya studio, jadi kita bisa rekaman di sana sesuka hati, nggak bayar. Ya. Kalian promosi ya Kak Dodit. Nggak usah dipromosiin. Ya boleh gitu. Mau record. Silakan di follow di bawah ini. Oke, jadi bisa dibilang lebih mudah gitu ya Kak Dodit ya, dengan adanya studio yang Kak Dodit miliki. Kemudian juga syukurnya dari dulu kalian memang punya moto ya let it flow gitu, mau pandemi mau apapun itu tetap aja jalan ya. Tapi pastinya punya perbedaan dong ya. Kalau dulu kayaknya gampang banget ya ke daerah A ke daerah B, nggak ada bisa dikatakan halangan, yang ada juga dari kalian aja. Tapi kalau sekarang ini sepertinya bentar lagi bakal pemberlakuan PSBB lagi kan, pasti lebih susah lagi dong ya. Kalau kalian sejauh ini ngerasa nggak sih, maksudnya aduh ini agak berat nih promosi kita, sementara kalian bilang yang tadi ini sebenarnya album yang membuat kita sedikit beban Kak, karena tahun kemarin atau album sebelumnya membumi gitu, atau melangit ya, bukan membumi lagi. Gimana nih dengan hal ini? Apa tadi pertanyaan? Aduh, kayaknya mereka masih jetek sama Guntur ya. Pertanyaannya adalah kalau kemarin kesana kesini masih oke, ya kan? Sekarang gimana nih? Memang sih let it flow aja, cuman kan pasti punya ketakutan tersendiri atau misalnya beban tersendiri. Apalagi kemarin katanya yang yang album kemarin meledak banget. Nah, kalau yang sekarang gimana? Ya, seperti yang kita lakukan sekarang, kita promosi di radio-radio, itu udah kita lakukan di beberapa, ya lumayan banyak radio sih. Karena kan rencana awal sebenarnya album ini kita keluarkan di tahun 2020 bulan Juli, dan itu kita udah nyiapin sekitar 10 titik sama salah satu brand, saya udah sempat ngomong. Terus kita tuh titiknya juga ada di Lombok, juga ada di luar Bali, di Pulau Jawa. Terus ya karena pandemi kita harus tahan dulu albumnya, dan kita akhirnya rilis di tahun 2020. Dan untuk masalah PSBB kita nggak bisa promo album seperti sebelumnya, ya sebenarnya masalah kenapa masalah ya, karena kita nggak bisa promosi album seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi inilah sebuah album yang perjuangannya sangat beratnya bukan di masalah produksi tapi di masalah promosi. Ya karena ya udahlah, sebenarnya izinkanlah semuanya seperti normal kembali, normal. Jadi semua bisa berkegiatan. Saya yakin semua kalangan masyarakat pasti pengen semuanya normal kembali.
baru dinormalkan. Oke, Sobat Guntur, ini sepertinya curahan hati ya kan. Tahun 2021 sih kita berharapnya agar kembali normal ya. Normal yang benar-benar normal dalam tanda kutip. Karena new normal pun kita merasa masih dibatasi ya Sobat Guntur. Maka dari itu untuk Sobat Guntur yang ada di rumah jangan pernah tinggalkan pesan ibu katanya ya. Tetap gunakan masker Sobat Guntur FM. Kalau misalnya lagi ada di tempat keramaian, jangan pernah tinggalkan hand sanitizer, cuci tangan secara berkala dan jauhi kerumunan. Kalau kita di sini udah jaga jarak Sobat Guntur, jadi tenang ya, masih tetap mengikuti protokol kesehatan gitu kan. Begitu juga dengan Harmonia yang pastinya visit radio, kemudian promosinya masih tetap ya mengutamakan protokol kesehatan ya. Karena kita masih sama-sama mau segera pergi dari pandemi ini, meskipun kayaknya susah banget ya perginya ya, pandemi nggak pergi-pergi. Oke, kita balik lagi ngobrol sama Harmonia Bali. Sejauh ini Harmonia Bali, kalian udah punya fans ya, udah punya nama gitu kan di Bali khususnya ya. Ada nggak sih niatan untuk, aduh kita kayaknya udah cukup nih menginjak bumi Bali, kayaknya udah harus go nasional deh. Ada nggak sih keinginan untuk seperti itu? Sempat terlintas di tahun 2020. Kita sempat terlintas sampai kita mau ubah konsep bandnya, kita buat konsep full band. Terus dari segala perdebatan, nah itu salah satu perdebatan kita, akhirnya ya udah kita mau fokus, kita mau menjadi salah satu band yang dikenal dari masa ke masa. Mungkin sekarang yang dengar adalah bapaknya, nanti masa berikutnya anaknya, masa berikutnya cucunya. Kita pengen menjadi salah satu band seperti itu yang dikenal di masyarakat Bali. Oke, jadi dari masa ke masa pelan-pelan dulu gitu ya, nggak langsung meloncat gitu aja. Karena biasanya kalau segala sesuatu yang instan pun berakhirnya juga bakal instan ya. Tapi kalau misalnya bertahap menaiki satu tangga menuju tangga yang lainnya, biasanya bakal lebih langgeng gitu kan. Oke, tapi sejauh ini untuk personil dari Harmonia sendiri, apa aja sih kesibukannya? Dari Kak Dodit dulu deh, apa nih kesibukannya sekarang? Kalau saya sih mencari kesibukan sih. Mencari kesibukan, jadi mencari kesibukan. Palingan cuma diam-diam di studio recording kayak apa namanya? Mengisi waktu luang kayak gitu ya. Mengisi gitu waktu luang ya dengan di studio gitu kan. Sekarang udah mulai mengembangkan bisnis berarti ya. Iya bisa kan? Dibilang kayak bisa gitu dibilang ya. Wah, wirausaha muda nih kalau kayak gitu. Astungkare. Sukses. Sukses. Next untuk Kak Dewa, apa nih kesibukannya belakangan ini? Apa ya? Kayak nggak ada kesibukan sih. Sama sih kayak di Blas Madudut, kayak sedang mencari kesibukan. Kebetulan juga teman-teman di rumah saya kan banyak yang dirumahkan. Jadi ya kita lebih sering ketemu, lebih sering sharing. Ya lebih sering berkegiatan di rumah sih sama teman-teman. Lebih sering di rumah ya jadinya ya. Karena apa-apa sekarang memang dari rumah ya, mau gimana lagi gitu kan. Kegiatan di luaran sana juga dibatasi ya. Kalau Kak Tude sendiri, apa nih saya kegiatan? Saya cuma melali. Waktu kunjung pacar, waduh. Ini pacarnya di Singaraja ya kayaknya ya, jadi sering-sering ke Singaraja. Tapi selain melali, eksplor Buleleng, eksplor Bali, mungkin ada lagi kegiatan lainnya? Kegiatan latihan di rumah buat nambah. Buat nambah skill gini. Nambah skill ya. Wah, positif sekali Kak Tude kalau gitu. Kalau Kak Wahyu? Kalau saya sih cuma ngurus perusahaan ayah. Perusahaannya apa sih? Jangan-jangan menyanyi Kak Dodit nih yang menjadi wirausaha muda ya kan? Pernah janda. Enggak, paling cuma ngopi, anak indie banget ngopi ya kan? Iya, biasa. Senja gitu nggak? Iya kan, kalau ngopi senja, pura-pura sibuk, wah, pura-pura sibuk katanya, gimana ya? Ya kayak gitu dah, kayak anak-anak muda-muda indie. Beda sama yang indie. Waduh, oke. Berarti meskipun ya kalau sekarang mungkin bisa dikatakan kesibukannya masih bisa diatur lah ya. Tapi kalau dulu kesibukannya mungkin ada yang kuliah gitu kan, dan kesibukan-kesibukan lainnya, bisa nggak sih atau gampang nggak sih waktunya untuk mempertemukan kalian, entah itu latihan, entah itu waktu manggung sendiri? Gampang banget sebenarnya. Gampang banget. Karena kan dulu kan kita sering nonton, jadi kita harus ketemu, mau ketemu kan. Iya. Tunggu,
kampus. Satu kampus, Satu satu kampus kampus. semua ya. Oh iya, tadi ketemunya juga di UKM Iya. kampus ya kan. Gampang ketemunya jadi. Oh, gampang ketemunya, berarti nggak ada halangan ya. Justru sekarang juga makin gampang lagi ya kan, karena memang tidak ada kegiatan. Tapi nanti pernah nggak sih kalian mungkin terpikir ya, di saat Astongkara semuanya sudah kembali normal, kemudian mungkin Kak Dodit sudah dengan studionya, udah di mana-mana gitu kan, cabangnya Kak Wahyu juga dengan, Perusahaan banyak. iya betul. Susah gitu waktu untuk menyatukan kalian. Kira-kira gimana nih caranya kalian nanti? Semoga aja situasi normal ya, 2021 segera normal ya. Gimana Kak Wahyu? Balik lagi kayak awal kita punya visi dan misi gitu loh. Apa? Gimana visinya nggak bisa? Visi itu apa, Dit? Waduh, ini bahayanya. Gimana? Ya pokoknya awalnya sih kita tuh pengen hidup kita tuh emang fokus ke musik gitu. Oke. Jadinya kan pasti kita bakal terpaku udah fokus ke sana gitu. Oke, jadi musik Ya, ya harus memang diusahakan. sudah mendedikasikan diri untuk musik ya. Jadi gimana pun itu tetap akan diusahakan biar bisa nyambung lagi, biar bisa tetap manggung gitu ya. Pokoknya jadi cowok penghibur lah. Oh, penghibur. Wah, cowok penghibur. Kalau cewek penghibur konotasinya negatif, Iya, kalau cowok penghibur penghibur. enggak negatif. Nyanyiin. Oh, nyanyiin. Oke lah. Wow, Sobat Guntur FM ya, tanpa terasa 30 menitan kita sudah ngobrol barengan sama Harmonia di sini. Nanti juga kita akan ngobrol kembali barengan sama Harmonia. Tapi nanti ya Sobat Guntur FM di session kedua. Untuk session pertama kali ini kita balikin dulu ke rekan Shanti, ada beberapa iklan yang akan lewat berikut ini. Silakan Shanti.